Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Ketahanan negara bagi sebuah negara sekaya Indonesia dengan luasan geografi dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki memang menjadi hal yang mutlak harus diutamakan. Siapakah yang bertanggung jawab paling besar bertugas untuk menjaga dan melindungi ketahanan dan pertahanan negara? Tentu saja adalah bangsa kita sendiri. Kita punya TNI, kita punya kekuatan militer, tetapi sejauh mana warga negara dan bangsa bisa dilibatkan? Pertanyaan tadi mungkin sebagian terjawab ketika kita bertanya, saya sebagai warga negara Indonesia, sejauh mana saya bisa ikut membantu bangsa ini mempertahankan kedaulatan dan juga bebas dari ancaman baik militer maupun hibrida dari luar wilayah Indonesia. Kita bahas menakar urgensi pasukan cadangan. Kita tahu di sepanjang 2020 menjadi headline kita juga mengenai aksi wajib militer, program wajib militer sebagai bagian dari bela negara. Sekarang kita punya undang-undang dan sepertinya Presiden Joko Widodo juga sudah merestui bagian dari aksi bela negara. Apakah sama dengan wajib militer? Nanti kita akan bahas lebih detail bersama pengamat militer yang mempunyai kompetensi untuk menjelaskan permasalahan ini. Untuk sementara kita akan bahas bersama apa isi dari peraturan pemerintah PP nomor 3 yang sudah diundangkan di bulan Januari 2021 ini. Diteken langsung ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasona Lauli. Ini adalah peraturan sebagai bagian dari pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2019 yang mengatur banyak mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kita perhatikan kata-kata pertahanan negara. By definition, pertahanan negara adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, usaha juga untuk menjaga keselamatan bangsa dari gangguan baik militer maupun non-militer dari luar wilayah Indonesia. Next kita lihat, ini PP-nya sudah sah diundangkan di 12 Januari 2021. Masa sosialisasi diperkirakan dan ditargetkan bisa selesai di bulan Januari ini. Berikutnya. Ya, ini kalau kita berbicara mengenai isi dari PP tadi, mengatur banyak mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam UU ini juga diatur mengenai pembentukan komponen cadangan. Ini yang baru saja kita bicarakan mengenai keberadaan dari pasukan cadangan di luar komponen utama. Tentu saja komponen utama yang kita maksud di sini adalah TNI. Kemudian ada kata-kata mobilisasi dan pembinaan kesadaran bela negara. 3 hal ini diatur dalam PP yang baru saja kita bahas tadi. Ini mengenai pembentukan komponen cadangan bahwa untuk usaha menjaga keselamatan bangsa dari gangguan tadi perlu diadakan semacam komponen cadangan dan pasukan tambahan di luar komponen utama TNI. Presiden ini mempunyai wewenang untuk mengerahkan warga negara dalam hal mobilisasi untuk kepentingan pertahanan jika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat yang ada kaitannya dengan keselamatan dan keutuhan wilayah NKRI. Ini juga bagian dari pembinaan kesadaran bela negara, di mana kita ketahui bagaimanakah agar warga negara Indonesia dan bangsa kita bisa semakin jauh terlibat dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kita tahu di manakah peran kita sesungguhnya. Next. Dari bab 5 PP nomor 3 2021 ini diperjelas dan juga diterangkan lebih detail lagi mengenai apa itu komponen cadangan. Komponen cadangan dalam pengertian di bab 5 PP nomor 3 2021 ini adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi dan ada di bawah kendali langsung oleh Panglima TNI. Ini digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama yang sudah ada, yaitu militer yang kita miliki, Tentara Nasional Indonesia. Berikutnya. Pasal 48 PP nomor 3 2021 mengatur mengenai siapa saja yang masuk ke dalam komponen cadangan ini. Komponen cadangan terdiri dari warga negara yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Kemudian bisa juga komponen cadangan ini berupa pemberdayaan sumber daya alam yang bisa kita gunakan ketika kita masuk ke dalam suasana dan situasi genting untuk mempertahankan kesatuan wilayah NKRI. Sumber daya buatan juga masuk ke dalam komponen cadangan, sarana dan prasarana nasional. Yang ini yang akan kita prioritaskan dan juga kita fokuskan perhatian mengenai sejauh mana warga negara bisa berfungsi sebagai pasukan cadangan atau komponen cadangan. Berikutnya.
Sudah kita bahas mengenai pasal 48 PP nomor 3, ini adalah pasal 49 PP nomor 3 tahun 2021. 3 kelompok komponen cadangan ini bisa dikelompokkan sesuai dengan uji kompetensi yang nanti akan dilakukan. Saya masuk kemana, kompetensi saya, dan sepertinya ekspertis saya masuki akan lebih pas masuk kemana. Matra darat, matra laut, matra udara sesuai dengan matra yang ada di pasukan Tentara Nasional Indonesia TNI. Ini adalah 3 kelompok komponen cadangan, masing-masing bisa bertugas di darat, laut, dan udara sesuai dengan uji kompetensi dan hasil dari proses seleksi tadi. Berikutnya, tahapan pembentukan komponen cadangan. Apa saja tahapan yang harus kita lalui setelah kita mendaftar dan juga menyatakan keikutsertaan dan menyatakan minat kita untuk menjadi pasukan atau komponen cadang. Tentu saja diawali dari proses pendaftaran. Kemudian ada seleksi, ini terdiri dari administratif dan juga seleksi kompetensi. Kompetensi ini terdiri dari proses uji kesehatan, kemudian kemampuan. Dari sinilah kita bisa dites di mana kita bisa ditempatkan, apakah matra udara, laut, atau darat tadi ya. Kemudian pengetahuan atau wawasan background yang kita miliki serta sikap sang calon pasukan cadangan. Sesudah kita melalui proses seleksi yang sangat ketat ini, akan segera dilakukan pelatihan dasar kemiliteran dan waktunya selama 3 bulan. Pelatihan dasar kemiliteran 3 bulan ini akan dilakukan pada lembaga pendidikan di lingkungan TNI dan juga Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Sehingga akhirnya nanti akan dilakukan masa penetapan. Next, ini adalah tahapannya, pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan juga penetapan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita ini pasal 58 PP nomor 3 2021 yang mengatur mengenai komponen cadangan yang dilantik berhak diberikan dan mendapatkan pangkat seperti persis yang ada di Badan Tentara Nasional Indonesia. Pangkat pun ini mengacu pada penggolongan pangkat TNI dan diberikan sesuai dengan kompetensi dan juga jasa yang diberikan. Pangkat hanya berlaku dan hanya digunakan pada masa aktif komponen cadangan. Ini sesuai dengan pasal 58 ayat 3 PP nomor 3 2021. Berikutnya, ini adalah mengenai pemangkatan yang diberikan oleh pasukan cadangan atau komponen cadangan tadi. Hak yang didapat ketika saya menjadi pasukan cadangan atau komponen cadangan adalah uang saku selama menjalani proses pelatihan. Kemudian tunjangan operasi pada saat kita dikerahkan atau mobilisasi di situasi genting. Kemudian ada rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, sampai dengan jaminan kematian dan juga penghargaan yang diberikan sesuai dengan jasa ketika saya sebagai pasukan cadangan bertugas. Next, ini hak yang didapat ketika saya menjadi pasukan cadangan atau komponen cadangan. Dan ini ketika kita berbicara tentang PP yang akhirnya sudah diundangkan, ditargetkan sosialisasinya bisa berakhir Januari dan Kemenhan pun ini menargetkan setelah sosialisasi proses rekrutmen dan juga pelatihan pasukan cadangan bisa segera dilakukan oleh TNI. Kita tahu bersama untuk tahap awal Kementerian Pertahanan Kemenhan sudah membutuhkan akan merekrut 25 ribuan orang. Kita nantikan bersama apakah program bela negara ini benar-benar bisa berlaku efektif untuk menjaga kesatuan wilayah negara Republik